Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Warzuqna husnal khatimah. Allah anugerahi kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Jamaah mulia ta'ala, pada kaji kita yang sebelumnya membahas tentang mizan, maka kita lanjutkan kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah sampai pada bahasan tentang sirat. Jadi satu bab jamaah muliakan ta'ala, bab idza kana yaumul qiyamah tabi kullu ummah maka ta'budu. Itu satu bab yang bahas bahwasanya nanti di yaumil qiyamah tiap-tiap umat itu mengikuti apa yang disembahnya yang ada di dunia. Jadi apabila umat Islam maka ia pun juga ada orang-orang yang munafik juga. Saat itu mereka akan diuji, barulah kemudian dipasang satu jembatan yakni siratal mustaqim. Jamaah muliakan ta'ala, wa kharraja Muslim, satu dalil, satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah fi sha'idin wahid. Disebutkan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala nanti akan mengumpulkan manusia itu pada hari kiamat di satu tanah lapang yang ada. Fi sha'idin wahid. Summa yattali'u alaihim rabbul alamin. Maka pada saat itu jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang pada saat itu Allah tabaraka wa ta'ala tampil di hadapan mereka kemudian dengan berkata, ala yatba'u kullu insanin ma kanu ya'budunahu. Ketahuilah setiap orang itu hendaklah mereka mengikuti ya'budunahu, apa yang mereka sembah. Fayumatsilu li sahibis salib,
salibuhu wa li sahibi tasawir tasawiruhu wa li sahibin nar naruhu fayatba'una ma kanu ya'budun wa yabqal muslimun. Maka saat itu para jamaah yang mulia, orang-orang yang kemudian menyembah salib ditampilkan salib. Orang-orang yang menyembah patung ditampilkan patung. Orang-orang yang menyembah api maka kemudian naru fayatba'un ma kanu ya'budun. Mereka pun kemudian juga mengikuti api. Maka tinggallah kemudian kaum muslimin. Jadi artinya sebelum jembatan Sirat itu kemudian digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang itu mengikuti apa yang dulu akrab dengannya ketika mereka berada di dunia ini. Begitu pula yang diceritakan oleh Imam Muslim anhu anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka diceritakan pada saat itu pun, yaitu ada beberapa seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-udaruna fil qamari lailatal badr. Apakah kemudian kita melihat apa itu namanya? Apakah kalian saling berdesakan nanti? Apakah kalian saling berdesakan ketika melihat bulan purnama itu? Maka mereka para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Qalu la ya Rasulullah. Al tadaruna fi syams? Ya, apakah kemudian kalian berdesakan tatkala melihat matahari itu? Maka para sahabat juga mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka kemudian disebutkan, fa innakum tarawnahu kadzalik. Kalau kalian tidak berdesakan saat kalian melihat bulan purnama, kalian tidak berdesakan tatkala kalian melihat matahari, maka begitu kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian juga tidak akan berdesakan. Sungguh kalian kemudian melihatnya. Barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Nanti kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mentampilkan daripada manusia itu di hari kiamat, mengumpulkan semuanya. Fayaqul, lalu kemudian beliau berkata, man kana ya'budu syai'a. Siapa orang yang tatkala di dunia ini menyembah sesuatu, menyembah harta, menyembah pangkat, artinya pangkat mendominasi kolbunya. Artinya kemudian dunia menjadikan ia pengikutinya, ya, patung-patung dan lain sebagainya. Maka ini mengatakan, maka orang-orang itu pun akan mengikutinya. Mereka pun kemudian mengikutinya. Ketika kemudian mereka mengikutinya, Masya Allah. Maka kemudian ya rahimakumullah, tampillah kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, tampillah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang lain. Kemudian mereka tidak mengenalnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian tampil dan mereka juga mengenalnya. Maka ketika mereka kemudian mengenalnya, maka dikatakan oleh orang-orang itu, engkau adalah Tuhan kami. Ketika Allah taala katakan, ana rabbukum, aku ini Tuhanmu, maka kemudian anta rabbuna, orang-orang pun mengatakan, engkau Tuhan kami ya Allah. Fayattabi'unahu wa yadribus sirat. Maka saat itu kemudian jamaah yang mulia ta'ala, mereka mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dibentangkan daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Maka saat itu, ini hadisnya panjang. Maka sampai dikatakan oleh Nabi SAW, maka aku dan umatku adalah orang yang kemudian pertama kali melintasinya. Fakun ana wa ummati awwalu man yujburu. Maka aku dan umat ini orang pertama kali yang melintasinya. Wala yatakallam yauma idzin illa rasul. Maka tidak ada pada saat itu yang mampu berucap, yang mampu berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian aku mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah,
Selamatkanlah umatku yang lewat itu. Selamatkanlah umatku yang lewat itu ya Allah. Selamatkanlah umatku yang lewat itu ya Allah. Wa fi jahannam kalalib. Ketika itu kemudian di tengah daripada sirat itu ada namanya kalalib. Ya, kalalib itu satu duri, satu gancu, pengait yang terus bergerak, ya, yang akan menjadikan mencabik-cabik orang-orang yang melintasinya. Kalau kemudian mereka nggak punya pertahanan yang kuat, maka mereka pun terjatuh di bawah. Sedangkan di bawah itu adalah jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, setelah melintasi daripada perjalanan yang panjang, yaumil mahsyar, ya, orang pun kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumul hisab, kemudian orang dihitung amalan-amalannya oleh Allah Ta'ala. Kemudian yaumul mizan, yang menjadi penentuan orang akan dihitung kualitasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah Tabarak ayat yang kedua itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibnu Ajlan mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan aksaru amala, amal yang terbanyak, tetapi Allah mengatakan ahsanu amala, amal yang terbaik. Sebab amal yang terbanyak belum tentu yang terbaik. Sedangkan timbangan itu adalah mengukur bukan banyaknya amal, tetapi kualitas daripada amalan itu. Barulah kemudian orang-orang kemudian mengikuti apa yang kemudian dilakukannya, digandrunginya, disembahnya. Ya, ketika mereka berada di dunia itu, barulah kemudian orang-orang akan dikumpulkan Ta'ala. Saat itu perjalanannya, kemudian digelarlah yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi ini jamaah mulia Ta'ala. Kalau kita perhatikan, Zakarul Faqih Abu Bakar bin Barjan menyebutkan fi kitabil irsyad, ya ba'da qauli, yaitu sesudah menceritakan tentang urusan-urusan yang berkaitan akhirat itu. Pertama kali pada saat itu, jamaah rahimakumullah, di yaumil mahsyar. Ya, yaumil mahsyar itu berarti sebelum datangnya jembatan Shiratal Mustaqim. Pada saat itu mereka semuanya diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari siapa orang yang mampu menyelamatkan dia. Ketika orang-orang berkumpul di yaumil mahsyar, maka orang pertama yang diinginkan oleh orang yang berkumpul itu, siapa yang bisa memberikan syafaat? Siapa orang yang mampu memberikan syafaat, melepaskan daripada kesulitan penderitaan di tengah-tengah mereka? Itu yang difikirkan oleh orang-orang yang berada di yaumil mahsyar. Makanya kemudian muncullah delegasi-delegasi yang aja. Ada delegasi yang pertama disambar oleh disebutkan, yaitu oleh leher-leher unta unkunner min bainil khalaik. Sambar oleh leher-leher api yang ada seperti unta-unta yang besar, ya, kerumunan yang ada. Kemudian mereka pun kemudian hancur. Kemudian jamaah rahimahullah, muncul lagi generasi yang berikutnya. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haqqa wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di tempat padang mahsyar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsim ma aslafat, tiap orang merasakan ma aslafat, pembalasan dari apa yang mereka lakukan itu. Ya, Masya Allah. Dan mereka kemudian waruddu ilallah, mereka dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan oleh Allah Ta'ala, ilallah maulahumul haq, dikembalikan pada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Wa dhalla anhum makanu yaftarun.
Maka saat itu lenyaplah apa yang kemudian mereka ada-adakan itu. Sembahan-sembahan itu kemudian dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka kemudian mengikuti sembahan-sembahannya, maka semua sembahan itu dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala sampai mengatakan fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un. Dalam surah Asy-Syu'ara. Ini urutan yang diutarakan oleh seorang alim yang bernama Al-Faqih Abu Bakar bin Barjan dalam kitabnya Al-Irsyad. Jadi delegasi-delegasi itu datang. Delegasi pertama, delegasi yang kedua dijungkir balikkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembahan-sembahan itu kata Allah taala, faqubkibu fiha hum wal ghawun. Dijungkir balikkan oleh Allah bersama orang-orang yang menyembahnya, wal ghawun, dan kemudian wa junudu iblis ajma'un, tentara-tentara iblis juga semuanya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala qala Rasulullah SAW tamudul ard. Allah Subhanahu wa taala baru kemudian membentangkan yang namanya jembatan Sirat. Para jamaah mulia taala. Muncul lagi kemudian Masya Allah. Delegasi yang berikutnya lagi. Hingga sampai yang ketiga. Lalu Nabi SAW mengatakan, saat itulah kemudian aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Makanya kemarin kita bahas daripada telaga itu. Ada telaga yang kemudian pada waktu mahsyar, ada telaga yang kemudian setelah atau mendekati daripada Shiratal Mustaqim. Jadi kemudian jamaah rahimakumullah, kata Nabi SAW, itulah yang disebut dengan maqamam mahmudah. Aku memberikan syafaat Nabi sebelum terjadinya daripada sirat. Karena ada macam-macam daripada syafaat. Syafaat di mahsyar, syafaat setelah jembatan. Maka jamaah rahimakumullah, muncul delegasi yang berikutnya. Kaum yang kemudian mengisahkan Allah tetapi mendustakan para rasul. Muncul lagi delegasi yang kelima, yang berikutnya yang keenam. Umat-umat yang diturunkan kitab, ada Taurat, ada Injil, tapi mereka tidak mengikuti daripadanya. Muncul delegasi yang berikutnya, delegasi-delegasi. Kelompok-kelompok orang-orang yang munafik, ada yang kemudian mukmin, yang mampu membedakan mana yang disembah, mana yang tidak. Baru kalau delegasi-delegasi itu semuanya sudah muncul, barulah kemudian sirat itu digelar oleh Allah Ta'ala. Dipasanglah sirat itu. Ya, insyaAllah. Nah ketika sirat itu dipasang, dikatakan aruku minasyar wa hadu minas sayf. Maka dikatakan jamaah mulia, sirat itu adalah lebih lembut daripada rambut yang ada. Ya, lebih lembut daripada rambut yang ada. Lebih tajam daripada belah pedang yang luar biasa. Wa hadu minal Musa. Bahkan kemudian lebih tajam daripada satu pisau cukur yang ada. Maka saat itu jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang melintasinya. Wa yaskutu ahlul bidah. Ya, ada orang-orang yang kemudian melintasinya gugur, kelompok-kelompok ahlul bid'ah, tidak mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang kemudian mampu melintasinya dengan cara yang berbeda-beda, tergantung daripada tingkatan amal-amal yang dikerjakan oleh mereka. Wa yaklusul mu'minin ala darajatihim. Orang mukmin juga demikian pula. Orang-orang mukmin pun kemudian melintasinya. Mereka selamat, tetapi atas derajat-derajat mereka sendiri. Derajat mereka pun kemudian berbeda-beda, jamaah mulia. Sampai dikatakan wa yahsabuna ala qantarah bainal jannati wan nar. Jadi ada orang mukmin. Ada orang mukmin yang melintasinya enteng sampai menuju surganya Allah. Ada seorang mukmin yang kemudian mereka terjegat dalam qantara bainal jannati wan nar. Dan qantara ini yang paling susah. Ya, kata para ulama, jembatan Shiratal Mustaqim itu, ya, ulama mengatakan terjadi dua perbedaan. Pertama mengatakan yaitu satu jembatan saja. Satu jembatan yang melintang di atas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian mengatakan bahwasanya jembatan itu terbagi dua. Dalam artian terbagi dua itu, di ujungnya itu ada namanya kontoroh. Jadi kontoroh itu jembatan khusus urusan horizontal. Dan ini banyak mukmin yang terpeleset, yang gagal. Maka dalam kaji kita yang sebelumnya dikatakan bahwasanya manusia di akhirat itu terbagi menjadi tiga. Di manusia di akhirat itu terbagi menjadi tiga. Pertama, kelompok orang kaya. Kelompok orang kaya itu orang yang kaya dengan amalannya. Ya, ada orang-orang kaya dengan amalan saat mereka di dunia melakukan amalan-amalan yang ada sehingga mereka menjadi orang yang kaya. Betapa tidak kaya. Kita perhatikan saja 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum lagi kemudian duduk ngantuk kayak begini ini sampai syuruk kan itu kan. Ngantuknya saja dapat nilai yang besar. Apalagi meleknya. Ya, insya Allah. Ngoroknya saja dapat nilai. Apalagi kemudian seriusnya. Insya Allah. Nah ini orang kaya namanya. Ada kelompok pertama dikatakan orang kaya. Ya, dalam bab mizan yang paling kita bahas itu. Ada kelompok orang yang kaya dengan amalan-amalan yang ada. Ya, duduk dalam satu majelis, ya, di waktu pagi yang ada mendengarkan satu ayat, membaca satu ayat, nilainya luar biasa. Ada kelompok yang kedua, kelompok orang miskin. Kelompok orang miskin itu kelompok yang mana mereka tidak mempunyai daripada amalan yang ada. Bahkan Nabi mengatakan ada orang yang sangat gemuk ketika ditimbang di akhirat ternyata nggak mampu untuk mengalahkan satu sayap seekor nyamuk. Saking apanya itu? Saking ringannya amal. Dia hanya sibuk ngurusin fisiknya tetapi tidak sibuk ngurusin daripada rohaninya. Lah kelompok yang ketiga, kelompok yang parah. Disebutkan bahwasanya kelompok yang ketiga itu kelompok orang-orang yang bangkrut, kelompok al-muflis. Ya, kelompok orang-orang yang bangkrut. Namanya bangkrut itu berarti dari kaya jatuh miskin. Ini yang parah. Dari orang yang kaya jatuh miskin. Ini masalah. Dan itu berada di kontoroh. Jadi kontoroh itu kalau menurut Imam Al-Qurtubi yaitu ujung jembatan Siratal Mustaqim. Jadi sebagian mengatakan itu satu jembatan. Ya, namanya Siratal Mustaqim. Kata sebagian lagi seperti Al-Qurtubi mengatakan setelah jembatan Siratal Mustaqim ada kontoroh. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Kelompok yang pertama mengatakan itu satu jembatan. Kelompok yang kedua itu 2 jembatan. Tapi sama bersambung dengan jembatan yang ada sebelumnya. Jadi namanya kontoroh. Disebutkan mereka kemudian dihisab dalam kontoroh bainal jannati wan nar. Yataqaduna madzalim kanat bainahum fid dunya. Dan banyak manusia yang gagal di tempat ini. Karena kontoroh itu bisa menjadikan orang-orang yang bangkrut itu nggak mampu untuk melintasinya. Siapa orang yang bangkrut itu? Mereka orang yang asalnya kaya kemudian jatuh miskin. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Beliau mengatakan atadruna manil muflis. Sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat mengatakan al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, orang yang kemudian tidak memiliki dinar dan dirham ya Rasulullah. Orang yang tidak memiliki dinar, dirham, tidak memiliki daripada kekayaan. Kata Nabi SAW, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah SAW, yaitu mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin. Orang yang ketika ia meninggal dunia, ia menjadi orang yang kaya. Sholatnya, ngajinya, ya taklimnya, tekun semuanya. Qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya. Tapi qad syatama hadza. Mulutnya jelek. Mulutnya jelek. Ya, nyela-nyela orang jual es cendol, ya, dan lain sebagainya. Menuduh orang qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Ya, kemudian menuduh orang baik dituduh menjadi orang yang
yang jahat. Wa daraba hadza, ia pukul orang lain. Wa akala mala hadza, kemudian ia makan harta milik orang lain. Pendek kata, orang yang ketika meninggal dunia saat itu menjadi orang yang kaya raya. Jadi orang yang kaya raya karena amal ibadahnya begitu sangat besar, sangat banyak, tapi sisi horizontalnya hancur. Maka saat itulah kemudian jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kemudian tuntut keadilannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika ia mau masuki surga, maka ditariklah puasanya, ditariklah kemudian zakatnya, ditariklah daripada taklimnya, diseret, diambil kebaikan-kebaikan itu oleh orang-orang yang disalahinya ketika mereka ada di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, ya, sampai kemudian habis itu amal-amal kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka belum selesai urusan horizontalnya, maka keburukan orang lain baru kemudian diberikan kepada orang tersebut. Nah, orang yang bangkrut. Sehingga mereka kemudian gagal. Ya, gagal di suatu tempat namanya kontoro. Karena seorang itu jamaah mulia, kata Nabi SAW, tidak akan seorang itu memasuki surganya Allah hingga ia tidak dituntut oleh manusia. Jadi kalau masih ada tuntutan manusia, gak bakal masuk surga. Maka Rasul mengatakan, yughfaru lisyahidi illa dan. Orang yang mati syahid itu jarak antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Ya, diampuni semua dosanya. Illat dain, kecuali utang yang belum ia lunasi, maka ini pun terjadi masalah. Sampai selesai. Jadi ketika orang itu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, semua urusan itu sudah selesai. Kalau masih ada persoalan dengan manusia, maka hal yang seperti itu, ya, ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, maka ia tidak akan menjadi orang yang sukses, jamaah yang mulia. Itu yang disebut dengan kontoro. Jadi di ujung jembatan ada namanya kontoro. Maka setiap kita jamaah rahimakumullah, pasti mereka menginginkan bagaimana tatkala melintasi jembatan itu dalam kondisi lancar. Ya, lancar, enak, sukses. Ya, ia mampu kemudian untuk melintasi, ya, daripada kalalib, kait besi, tembaga, ya, dari nerakanya Allah Ta'ala yang siap merobek-robek sebagian tubuh orang-orang yang melintasinya. Maka disebutkan dalam riwayat, wali jahannama jisrun adaku minasy'ar wa hadu minas sayf alaihi kalalib wa hasakun ya'khuduna man sya'allah wan nasu alaihi kattarf wa kalbarq wa karrih wa ajawidil khail wal rikab wal malaika yaqulun rabbi sallim katakan musallamun wa makhdusun musallamun wa mukawwarun finnari ala wajhi. Maka disebutkan wali jahannam jisrun, di neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis daripada rambut. Wahadum minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Jadi semua manusia itu melintasi daripada jembatan, berarti melintasi neraka. Ya. Maka kemudian alaihi kalalib, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, di tengahnya itu ada kalalib, bantolan yang terus bergerak. Kail-kail baja besi, ya, api yang kemudian mampu untuk mengambil siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'khuduna man sya'allah. Maka wan nasu alaih. Saat itulah manusia itu melintasinya. Melintasinya ada yang katarf, ada yang melintasinya itu seperti kedipan mata, cepat dia. Cepat kedipan mata. Wa kalbar, ada yang seperti ilat. Wa karrih, ada yang seperti angin yang berembus. Masya Allah, melintasinya, ya. Wa kajawadil khail, ada orang yang melintasinya laksana kuda. Ya, ada laksana kuda. Kata Nabi, ya, ada kemudian ada yang menunggang dengan tunggangan yang lainnya. Jadi berbagai macam tunggangan sesuai dengan amal yang dikerjakan saat mereka ada di dunia ini. Insya Allah.
Ya, semoga masjid ini menjadi tunggangan kita jamaah mulia. Makanya Rasul mengatakan yaitu wa qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ya, orang yang mendapatkan naungan saat itu nanti antara lain orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Lu kalau masjid berarti pelan-pelan dong Pak. Nah, ya enggak, lebih kenceng masjid itu daripada yang lain. Para jamaah yang mulia, maka dikatakan ya orang-orang yang ada pada saat itu, ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik, ada yang diselamatkan, ada yang digulung dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah taala. Orang yang munafik saat itu diredupkan cahayanya oleh Allah. Makanya disebutkan jamaah yang mulia dalam salah satu firman Allah taala ya yang diterangkan dalam hadis At-Tabrani, innallaha ta'ala yad'un nasa yaumal qiyamah bi asma'ihim sitran minhu ala ibadi. Saat itu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan tadi itu. Ya, memanggil manusia di akhirat itu jamaah mulia dengan nama-nama mereka wa bi asma'i abaihim, dengan nama bapak-bapak mereka. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, insyaallah. Adapun di atas jembatan itu para jamaah rahimahumullah, maka dikatakan fa innallaha ta'ala amma inda sirat fa innallaha azza wa jalla yu'ti kulla mu'minin nura wa kulla mu'minatin nura wa kulla munafikin nura. Pada saat itu jembatan ini gelap. Ketika jembatan itu begitu sangat gelap luar biasa, maka Allah tabaraka wa ta'ala kasih modal berupa cahaya. Ini prosesnya. Ada cahaya. Jadi orang mukmin kasih cahaya, orang muslimah kasih cahaya, ya. Bahkan munafik pun juga dikasih cahaya. Wa kullu munafikin nura. Tapi fa idza stawau 'ala sirat. Ketika mereka kemudian melintasi jembatan sirat itu, maka cahaya ya orang-orang munafik ini diredupin, redup dia. Cahaya orang munafik itu redup. Sementara cahaya orang-orang mukmin semakin kuat. Maka faqalal munafiqun, maka saat itu orang-orang munafik mengatakan sebagaimana yang disitir oleh Allah Taala dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13, Unduruna naqtabis min nurikum. Maka mereka berkata, orang-orang mukmin, orang-orang yang punya cahaya, unduruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami, berikan kami ini jatah cahaya itu. Jadi mereka kemudian ingin mendapatkan cahaya yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Maka saat itu orang yang beriman, waqalal mu'minun Rabbana atamim lana nurana. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, insyaallah. Rabbana atmim lana nurana wala yadhkuru inda dzalik ahadan ahada. Maka seorang mukmin berdoa sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat yang dalam surah yaitu At-Tahrim ayat yang ke-8 itu. Maka saat itu ya Allah, kata mereka, sempurnakanlah cahaya kami ini ya Allah. Orang mukmin makin sempurna cahayanya, orang munafik makin redup cahayanya. Saat ia menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Maka ketika itulah dikatakan fala yadhkuru inda dzalika ahadun ahada. Saat itu kata Nabi dalam riwayat Imam At-Tabrani, saat itu manusia enggak kenal orang lain. Saat itu manusia enggak mengenal daripada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, gak mengenal anaknya, gak mengenal istrinya, gak mengenal siapapun. Mereka hanya mengenal dirinya sendiri, bagaimana mereka selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim. Ini jamaah rahimahumullah, insyaallah. Dan ini manusia melintasinya. Dan yang paling berat itu adalah saat mereka ada di Kontoro. Tadi Kontoro apa? Jembatan, ujung jembatan Shiratal Mustaqim yang khusus berkaitan dengan urusan horizontal. Kalau ada urusan horizontal pasti macet.
Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Pasti dipastikan macet di situ. Ya, macet di satu tempat namanya Kontoro, ujung jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau macet berarti kemana dia? Ya terlempar orang macet. Ya terpelanting mereka. Insyaallah, naudzubillah min dzalik. Saat itulah kemudian manusia mengatakan, ya Allah, balikin kami ya Allah, kalau seperti ini ya Allah. Ya. Sehingga pada saat itu jamaah rahimakumullah, ya, bagaimana penyesalan terjadi. Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya, kenapa kami jadi manusia? Maka pertanyaannya, apa yang menjadikan sebab seorang itu bisa lancar ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim? Para jamaah rahimakumullah, di antara penyebab kelancaran seorang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, yang pertama adalah taubatan nasuha. Ya, di taubatan nasuha itu bisa menjadi sebab lancarnya seorang untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Amalan yang paling luar biasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang mulia, yaitu dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Insyaallah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atamim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dosa-dosamu diampuni, kebaikan akan diturunkan. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di hari Allah tidak menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersamanya. Maka saat itu nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu kemudian meliputi mereka. Maka saat itu mereka mengatakan, yaquluna rabbana atamim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah. Jadi orang yang mendapatkan kesempurnaan cahaya saat terutama melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, orang yang taubatan nasuha. Jadi amalan pertama untuk apa? Melintasi jembatan Shirat dalam kondisi yang sukses, itu adalah amalan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Insyaallah. Nah, taubat ini jamaah yang mulia, kadang lagi dan lagi banyak gak difahami oleh manusia. Ya. Rukun taubat disebut taubatan nasuha itu bila seorang memenuhi rukun taubat. Rukun taubat ada berapa rukun taubat? Rukun taubat itu ada 4. Pertama, an-nadam. Pertama adalah nyesel. Kalau nggak nyesel, nggak disebut dengan taubat. Apa nyesel itu? Nyesel itu tersiksanya seorang akan dosa. Itu namanya nyesel. Tidak ada lintasan nikmatnya dosa. Jadi kalau ada orang nyesel tapi masih terlintas. Iya sih ya Allah, kenapa sampai korupsi dulu itu ya Allah, astagfirullah. Tapi namanya orang kepepet ya. Ia merasakan nikmat. Ada lintasan, ya namanya orang kepepet. Ya kalau nggak ketahuan sih memang ya wajar. Ada kenikmatan itu. Ada pikiran nikmatnya selingkuh. Ada pikiran nikmatnya korupsi. Ada pikiran nikmatnya mendolimin orang. Maka tidak disebut dengan an-nadam. Jadi nadem atau kemudian nyesel itu tersiksanya seorang akan dosanya. Jadi hari-harinya ia menangis tersiksa
akan dosa yang pernah ia lakukan. Yang kedua jamaah yang mulia, ya, rukun daripada taubat adalah tarkul ma'asi. Ya tinggalkan maksiat itu. Jadi taubat itu adalah ninggalin maksiat yang ia taubatin. Saya nggak akan seperti itu lagi ya Allah. Kan? Nggak ada niatan untuk kembali lagi. Yang ketiga, fi'lul khairat. Mengerjakan amal soleh. Berarti hal ya memperbaiki daripada amalan itu. Contoh, orang tobat jarang sholat waktu itu. Maka namanya tobat, nyesel kenapa jadi muslim yang dikasih makan, minum, hidup oleh Allah, ya kemudian gak sungguh-sungguh menyembah Allah. Nyesel dia. Habis nyesel, ya tinggalkan perkara itu. Pokoknya gak boleh, gak sholat terjadi lagi pada diri kami. Ya mati-matian memerangi perkara yang menghalangi dirinya untuk gak sholat. Baru yang ketiga, fi'lul khairat. Sholatnya rajin, ditambah sholat-sholat sunnah. Nah itu namanya tobat. Rukun yang keempat, ini yang banyak orang gagal. Rukun yang keempat itu jamaah rahimakumullah, mengembalikan hak adami. Ya, mengembalikan hak adami. Saya pernah salah satu pengajian, setelah ngaji, maka seorang kemudian mendekati, Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz terangkan tadi, kami ngalamin. Kami ini Pak Ustadz, yaitu memang lulusan suka miskin. Saya bilang berarti Bapak suka kaya. Sebab yang disuka miskin itu orang-orang suka kaya penghuninya. Ya itu kan dituduh Pak Ustadz. Ya sudahlah itu urusan Bapak. Maksudnya gimana? Ya mohon maaf Pak Ustadz, saya ini sudah tobat Pak Ustadz. Ya, saya di penjara itu alhamdulillah Pak Ustadz. Yang asalnya nggak bisa ngaji, bisa ngaji. Bahkan hatam 3 kali Pak Ustadz. Sekian tahun bisa hatam 3 kali. Saya bilang ya biasa aja Pak. Ya. Dan saya sholatnya sudah 5 waktu. Yang jarang sholat sekarang sholat. Saya sholat sudah 5 waktu. Saya hatam Quran di penjara 3 kali. Apakah dosa saya dimaafkan oleh Allah? Saya bilang gak ngaruh. Dia bilang gak ngaruh. Sedikit pun gak berpengaruh terhadap dosa itu. Tapi kan itu dituduh. Ya itu urusan Bapak. Seandainya itu benar. Gara-gara korupsi. Kemudian Bapak dilempar ke sana. Itu nggak bisa tobat dengan cara seperti itu. Sebab sholat rajin, puasa tekun, ya baca Quran hatam, itu nggak jalurnya. Paham ini? Ini nggak jalur. Jalurnya bagaimana? Yang keempat itu adalah dengan cara kembalikan. Dan yang kedua, kalau urusannya publik, maka tampil di publik, minta maaf ke rakyat. Baru selesai. Ya bagaimana Pak? Ya udah terserah. Karena itu cara tobatnya. Ya. Jadi kalau ada orang saat ia menjadi pejabat, ia korup Pak. Masya Allah, dosa korup ini Masya Allah. Itu dosa yang luar biasa. Hanya bisa dipakai terjun bebas ke neraka. Ya. Kalau kita bahas itu, jangankan korupsi, utang gak bayar aja masalah besar. Kontoronya itu, anaknya gak akan selamat dari jembatan itu. Ini mana mulia. Jadi dikatakan orang korupsi itu Masya Allah. Seandainya kemudian jadi pejabat dulu, kemudian ia pensiun, sudah sepuh, masjidnya rajin, sholat subuhnya tekun, aktif ikut subuh keliling, bangun pesantren, bikin masjid, zikirnya tasbihnya sampai putus semuanya, doanya sampai tangannya gemeter-gemeter, tiap bulan umroh, tiap tahun haji, ngurusin yatim sama janda. Gak ngaruh. Gak ngaruh. Kenapa? Bukan jalur. Bukan jalurnya. Gak ngaruh. Walaupun sampai kemudian kejedot sholatnya. Ya, sampai gak karu-karuan mukanya. Doa di hadapan Allah Ta'ala. Gak ngaruh. Sedikit pun gak ada pengaruhnya. Karena itu bukan jalur. Sebab dosa yang ia tobatin adalah dosa korup. Dosa khianat. Dosa horizontal, dosa nyakitin orang. Gak bisa dengan haji tiap tahun, umroh tiap bulan, hatam Quran tiap hari, ngurusin janda ribuan, yatim ribuan, gak ngaruh. Insya Allah. Ini perkara besar. Jadi kadang orang gak ngerti jalur tobat itu. Oh yang penting kalau sudah tua, tekun ke masjid,
zikir di pojok, orang belum datang udah datang duluan, gak ngaruh. Jalur tobatnya itu gak sesuai. Itu para jamaah mulia. Karena ini horizontal. Ya, coba urusan utang saja Nabi bilang, yughfaru lisyahid illa dan. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni Allah kecuali urusan utang, Pak. Itu utang loh. Matinya mati syahid, dosanya utang. Bukan korupsi, bukan. Utang. Belum dilunasin. Berarti kan ada keinginan melunasi. Nah, kalau nyolong kan memang mulai awal niatnya apa itu? Ya niatnya nyolong. Insya Allah. Nah, taubat itu yang bisa untuk melintasi jembatan shiratal mustaqim. Ketika tidak ada taubatan nasuha, maka masalah saat melintasi jembatan sirat. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Makanya hidup ini jamaah yang mulia. Bagaimana seorang itu melakukan amal biasaan orang-orang soleh. Itu adalah istighfar, mohon istighfar, mohon ampun, mohon maaf. Makanya lihat jamaah rahimakumullah, apa rahasianya? Habis sholat diperintah oleh Nabi untuk istighfar. Padahal sholat itu bisa ngancurin dosa. Kata Rasulullah, siapa orang yang sholat 5 waktu seperti ia mandi di kali sebanyak 5 kali. Betapa bersihnya ini orang. Tapi setelah selesai sholat, yang diperintahkan oleh Nabi dalam hadis sahih apa? Baca istighfar. Jangan langsung kabur. Minimal 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat diperintah istighfar. Ya, insya Allah. Apa rahasianya? Rahasianya adalah dalam urusan kebaikan saja kadang seorang itu berbenturan. Ia sholat, ia amal baik, tetapi ngecewain orang yang lagi beli karena warungnya ditutup. Loh, ya. Ia sholat ke masjid, istrinya ditinggal di rumah, ada benturan dikit. Orang baik, gak ada masalah ini. Tetapi kemudian diperintahkan istighfar dalam kebaikan saja, mungkin ada benturan yang lainnya. Apalagi kalau keburukan. Makanya taubatan nasuha itu Masya Allah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Insya Allah saat sujud yang dibaca oleh Nabi, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ampuni aku ya Allah. Dosa apa yang nempel di hadapan Nabi? Enggak ada. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi ketika sujud maka baca doa, Allahumma ghfirli dzambi kullah, diqqahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Doa sujud. Hafal? Enggak. Hafal Bapak Ibu? Enggak. Paling Allahu Akbar. Minimalis. Gitu kalau khusyuk udah mending itu. Kadang sambil ngantuk. Allahu Akbar. Nabi itu ketika sujud maka doanya itu Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dalam riwayat yang lain Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadisun sahih, Allahumma ghfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampuni semua dosaku. Allahumma ghfirli dzambi kullah, diqqahu wa jillah, yang kecil maupun yang besar. Insyaallah. Wa alaniyata wa akhirahu, ya, wa alaniyatahu wa sirrah, wa awwalahu wa akhirah, yang awal, yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrah, yang terlihat, yang tersembunyi. Ampuni semuanya ya Allah. Itu doanya Nabi ya. Dalam sujud. Lah dalam sujud itu aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Posisi yang paling dekat-dekatnya manusia dengan penciptanya itu adalah saat sujud. Saat sujud posisi yang paling dekat seorang dengan yang menciptakannya. Saat itu yang dibaca oleh Nabi, doa yang panjang, panjangnya doa cuma mohon ampun. Kita kan terlalu pede. Insya Allah. Nabi yang gak ada dosa mohon ampun.
Insya Allah. Sehingga satu ketika datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang mengatakan, alimni du'aan adhu fi salati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ajari aku doa yang aku baca dalam salatku ya Rasulullah. Ajarin aku doa yang aku baca dalam salatku. Makanya kemudian para ulama mengatakan, menetapkan doa ini termasuk doa tahiyat akhir. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Seorang yang gak ada dosa ngajarin orang yang semua pintu surga merindukan dirinya. Ya. Maka ajaran itu adalah, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Orang yang sangat mulia mendatangi orang yang termulia dunia akhirat, mengajarkan amalan yang termulia, berarti doa ini doa yang sangat mulia. Apa doa yang sangat mulia itu? Yang diajarkan oleh Nabi pada orang yang dirindukan semua pintu surga, ternyata doa mohon ampun. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku banyak dolimnya. Aku banyak gak benernya. Padahal ini orang bener. Terus gimana kita? Aku ini banyak dolimnya ya Allah. Dulman katsira. Kedoliman yang sangat banyak ya Allah. Tuh. Ya, berarti mohon ampun. Sebab ini adalah amalan yang bisa bikin lancarnya jembatan Shiratal Mustaqim. Taubatan nasuha. Ya, tadi gagalnya manusia di perkara taubatan nasuha antara lain yaitu apa? Dalam urusan taubat horizontal. Makanya dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, apa kata beliau? Kau bawa 70 dosa di hadapan Allah, antaramu bainaka wa bainallah ahwanu alaik. Dosa antaramu dengan Allah 70 dosa itu adalah ahwanu alaika, lebih ringan, lebih gampang daripada min dzambin wahid bainaka wa bainan nas. Daripada satu dosa yang berkaitan dengan antaramu dan antar manusia. Insyaallah. Jadi kebaikan itu enggak cuma zikir panjang, kebaikan itu enggak cuma hatam Quran. Makanya Nabi mengatakan ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apa ya Rasulullah yang cepat masuk surga? Ba'da taqwallah. Setelah taqwallah. Nabi katakan, idkhalus surur alal qalbil muslim. Nyenengin orang. Kebaikan itu enggak cuma zikir, sholat sampai khusyuk panjang-panjang. Enggak cuma itu. Nyenengin orang. Insyaallah, nyenengin orang. Khairukum mayyurja khairuhu wa ya'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian antaranya orang yang banyak diharapkan kebaikan oleh orang lain. Jamaah mulia, ini yang pertama. Ya, nah dikit lagi waktunya. Yang kedua, amalan yang kedua. Ya, di antara amalan untuk melancarkan pelintasan jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kedua, yang kita katakan tadi, yang kedua, gandrung, rajin ke masjid. Masjid ini bukan amalan kecil. Masjid ini bukan amalan kecil. Di rumah karpetnya lebih empuk, lebih wangi, lebih khusyuk. Kalah. Ya, di masjid karpetnya kurang cakep, imamnya gak enak, tetap menangan masjid. Ya, Masya Allah, gak main-main masjid ini. Masjid ini gak main-main. Makanya ngurusin masjid perkara yang besar. Jangan kemudian ngurusin masjid diatur seperti ngurus perusahaan. Ya. Kemarin ada yang komplain dari masjid yang besar, nggak saya sebutkan. Imamnya udah keluar lagi. Saya bilang ini masjid, berapa kali hafid keluar dari masjid itu. Kenapa pengurus ngurusin masjid kayak ngatur perusahaan kayak begitu? Gak ada yang betah. Ya. Para jamaah mulia. Dalam masjid mewah, masjid luar biasa. Ya, tromolnya pun puluhan
juta, ya. Tapi nggak bikin nyaman, ya para ufat imam yang ada di dalamnya, sebab diatur oleh pengurusnya kayak perusahaan. Jangan ngatur masjid kayak perusahaan. Ya. Bikin orang nyaman di dalamnya. Amalan ini amalan yang besar. Jangan bikin lari orang dari masjid. Masjid di perkara yang besar. Sampai Nabi mengatakan, Basyiril masyain fiddulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira pada mereka orang yang berjalan menuju masjid di saat gelap. Isya, subuh, apalagi. Berikan kabar gembira ke mereka. Bin nuri tami yaumal qiyamah. Dengan cahaya sempurna saat mereka nanti melintasi jembatan. Jadi yang bisa untuk mempercepat pelintasan itu kendaraannya masjid. Ya, Insya Allah. Makanya orang ke masjid itu kan doanya Pak, cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuro. Ya enggak? Ya Allah jadikan dalam hatiku itu cahaya. Wa fi basari nuro. Wa fi sam'i nuro. Wa an yamini nuro. Wa an shimali nuro. Wa fauki nuro. Wa tahti nuro. Waj'alni nuro. Ya Allah, jadikanlah cahaya ya Allah, kanan kiriku, depan belakangku, atas bawahku. Jadikan diriku bercahaya, hatiku bercahaya. Sebab masjid itu akan menjadikan sebab seorang mendapatkan cahaya. Makanya amalan yang berikutnya yang menjadikan seorang itu cepat melintasi jembatan Sirat adalah orang yang kakinya tangguh ketika ke masjid. Ya. Ini kalau jalan-jalan kakinya sehat, kalau ke masjid mesti asam urat dia. Ada, Masya Allah, nggak kerasan, pantatnya digeser, pantatnya nggak kuat, pantatnya kalau di kafe berjam-jam, di masjid loh, kayak ada durinya, mata udah lemes, punggung sudah, ya Allah, ya hidup enggan mati, tak mau gitu. Ke masjid itu kuat mau ya. Ke masjid kayak orang lemes, kayak orang kurang gizi begitu mau ya. Ya. Amalan yang berikutnya yang menjadikan seorang itu cepat melintasi Shiratal Mustaqim adalah melindungi orang mukmin. Melindungi seorang mukmin. Man hafa mu'minan min munafiqin arahu qala ba'asallahu malakan yahmi lahmau yaumal qiyamah min nari jahannam. Jadi ngelindungin orang. Lindungin orang. Itu kan seorang muslim. Insyaallah ada orang jahat ke muslim, maka kemudian dia lindungi. Ya di garda terdepan membela hak-hak seorang muslim, membebaskan mereka dari penderitaan yang ada. Maka termasuk orang yang meringankan beban seorang muslim. Orang yang meringankan beban muslim saat di dunia, beban akhiratnya diselesaikan oleh Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang menyelesaikan urusan kaum muslimin di dunia, maka Allah selesaikan urusan dia di akhirat. Siapa orang yang memudahkan urusan muslim di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Jadi apa yang dikerjakan seorang muslim di dunia ini, ya akan tuai nanti di akhirat. Inilah jamaah mulia, di antara amal-amal yang menjadikan seorang itu kuat, selamat saat melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita semuanya dicepatkan oleh Allah Ta'ala menujunya. Kalau bisa ya Allah masuk surga tanpa hisab. Ini kan Masya Allah. Hisab melintasinya kayak kilat. Ini ya kalbar seperti kilat menuju surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Makanya ini perkara yang besar jamaah yang mulia. Makanya itu nanti ada syafaat, nanti syafaat dari kawan. Syafaat dari kawan itu kalau jembatan Sirat sudah selesai. Sudah selesai, lulu. Kamu di sini, iya. Kamu di sini, iya. Lah yang fulan kemana? Gak tahu ya. Kok gak ada? Jangan-jangan nyemplung. Jangan-jangan nyemplung. Nah itu baru kemudian muncul syafaat. Ya Allah, boleh gak aku ngangkat kawanku yang nyemplung?
Makanya dikatakan aksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak teman-teman soleh, perbanyak teman soleh, pertahankan komunitas kebaikan yang ada. Fa innahum, karena sungguhnya mereka punya syafaat nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah, aksiru minal asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena kita nggak ngerti Pak, siapa yang kemudian duluan nyampe, kan itu kan. Siapa tahu ya Allah yang di majelis taklim, yang mulai awal sampai akhir udah ngorok di pojok, ternyata malah duluan nyampe. Loh kan kita nggak ngerti jamaah yang mulia, ya, kita nggak ngerti amalan-amalan mereka. Masya Allah ya. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Kalian tanyakan silahkan. Kalau nggak ada pulang. Ya gimana Pak Haji? Bahwa kita pahami tadi di penjelasan Ustadz ada jabatan Shiratal Mustaqim dan Qantara. Apa? Qantara. Iya, kan berarti pada waktu kecil saya memahami Shiratal Mustaqim saja. Gitu. Tapi di kemudian hari kita tahu bahwa ada Qantara itu. Apakah memang ada perbedaan? Tadi kan Qantara itu menunjukkan kita bisa gagal di sana karena hubungan qablum min nanas. Apakah Shiratal Mustaqim ini minallah yang Qantara minan nas, atau memang di Shiratal Mustaqim ini mencakup semua hal? Kalau memang seperti itu, gagal di situ di Qantara dan gagal di Shiratal Mustaqim, ini yang pendapatnya berbeda jembatannya gitu Ustaz. Tadi kan ada perbedaan jembatan atau memang jadi satu cuman berbeda ujungnya. Emang mereka itu di dalam jatuhnya itu membedakan mereka juga bahwa ini neraka yang berbeda dengan yang Qantara. Terus mengenai bahwa tadi Ustadz menyampaikan taubatan nasuha terkait dengan keselamatan kita di jabatan Shiratal Mustaqim atau Qantara itu. Apakah memang itu juga menunjukkan perbedaan dari sifat kita taubatan tadi, nasuha tadi, bahwa taubatan nasuha di Shiratal Mustaqim berbeda dengan Qantara. Menyelesaikannya itu berbeda atau tidak? Kan jelas kalau hubungan dengan manusia itu memang kita harus menyelesaikan dengan urusannya. Yang tadi keempat tadi kan menyelesaikan urusan ya Ustaz ya, taubat yang keempat tadi. Nah mengenai hal itu gimana, dan kalau kita sudah gagal dan jatuh tiba-tiba bisa diangkat dengan syafaat gitu, entah Nabi, entah sahabat dan lain sebagainya. Ya, itu begitu kira-kira Ustaz mengenai perbedaan jembatan ini. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Nanti. Iya, jadi kita perhatikan bahwasanya tentang Shiratal Mustaqim tadi ada dua pemahaman. Ada dua pemahaman. Pemahaman pertama adalah satu jembatan. Cuma ujungnya berkaitan dengan urusan horizontal. Jadi dipahami oleh Al-Qurtubi yaitu ia menyatakan perbedaan itu. Nah, maka para ulama ya dan yang kami pahami ikuti adalah memang ini satu jembatan. Satu jembatan di ujungnya saja yang berkaitan dengan Qantara. Ketika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ia punya kekuatan yang lain, kekuatan untuk melintasinya. Ya, ketika seorang itu kemudian ia lulus di awal ya berkaitan dengan urusan kepada Allah taala, nah itu kemudian ujungnya itu yang kemudian menjadi masalah. Jadi satu jembatan ya. Satu jembatan di ujung ada Qantara. Otomatis tetap berada dalam satu nerakanya ta'ala. Tetap melintang di atas jembatan neraka. Bukan neraka yang berbeda. Ya, karena memang tidak diterangkan kerinciannya. Nabi cuma mengatakan wali jahannam. Dan untuk jahannam itu ada sirat. Jadi Nabi cuma mengatakan jahannam itu disebut oleh para ulama. Ketika jahannam itu disebutkan secara umum, maka jahannam dipahami dengan neraka. Ya, pokoknya neraka. Tetapi ketika disebutkan dengan yang lainnya, maka jahanam dipahami dengan tingkatan neraka yang paling dangkal. Jadi neraka yang paling dangkal itu adalah jahanam. Ya. Sedangkan kemudian disebutkan umum,
maka itu tidak lain adalah hanya menyebutkan neraka secara umumnya. Tidak disebutkan neraka yang mana yang berada di atas, yang di atasnya itu punya sirat. Wallahu a'lam. Jadi cuma itu aja. Jadi jembatan itu tidak lain adalah satu, ya, berkaitan vertikal dan berkaitan horizontal. Orang lolos pada penyeberangan, ya, vertikal, maka terkadang terbengkalai di ujungnya yaitu horizontal. Nah itu, ya, bukan pada jembatan yang berbeda yang kemudian ia bisa keluar dari jembatan itu kemudian ia masuk ke jembatan yang lainnya, tidak. Ya, itu kepemahaman kami seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Karena yang jelas jembatan itu berada sebelum orang sampai ke surga. Dan jembatan itu yang jelas adalah berada di atas neraka. Terpelantingnya seorang kadang dalam urusan vertikal saja sudah terpelanting. Apa lagi kemudian dalam urusan horizontal. Kenapa horizontalnya itu yang terakhir? Karena memang orang terkadang mengabaikan. Ia kemudian lebih tekun kepada urusan vertikalnya, kepada Allahnya yang memberikan daripada semua kenikmatan yang ada, namun ia lalai di ujung jembatan itu, ya, yaitu urusan horizontal. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Bisa Ustaz? Ya, gimana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang poin ketiga tentang selesai hubungan secara horizontal. Apa? Tentang hubungan secara horizontal ini kan. Ada yang mengambil langkah ekstrim, misalkan ada seorang teman ketika pirok gitu dengan suaminya, kenapa padahal suaminya baik. Kata dia hubungannya toksik, jadi banyak menimbulkan, kalau bahasa Sunda tuh pidosaeun gitu. Jadi lebih banyak membuat sumber dosa gitu. Jadi daripada itu lebih baik dia tidak bersuami gitu, seperti itu. Yang kedua tentang hubungan yang ketakutan menimbulkan banyak masalah, lebih baik menarik diri dari sosial gitu, misalkan tidak berinteraksi dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz seperti itu? Iya. Apakah kemudian firaq itu dibenarkan? Benar. Nabi SAW mengatakan pisah, cerai itu dibenarkan, dibolehkan. Tetapi perkara boleh namun dibenci oleh Allah adalah talak. Abghadul halal ya ilallahi at-talak. Perkara halal tapi menuai kemarahan Allah. Halal tapi Allah marah. Itu adalah firaq atau pisah. Ya, bagaimana kemudian seorang itu berumah tangga sementara kemudian suaminya tidak banyak kebaikan yang ada? Maka otomatis ia perbaiki dulu. Ya, perbaiki dulu hingga sampai pada titik akhir kekhawatiran dirinya. Kekhawatiran apa? Dirinya terpengaruh oleh suaminya. Kalau yang nggak terpengaruh, ya pertahankan seperti yang Allah terangkan sampai dijadikan contoh dalam surah At-Tahrim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Allah membuat percontohan seorang mukmin yang tangguh yang menjadi penghuni surga. Bahkan mukminah ini menjadi salah satu pemimpin penghuni surga. Orang itu bernama Asya imra'atu Fir'aun. Ya, seorang yang pernah menjadi istrinya Fir'aun, enggak main-main loh. Ya, tukang dolim, orang tersadis yang pernah hidup di dunia, nyembelih orang, ya mulai orok bayi kan itu kan. Dan dia perbaikin itu. Dia mengatakan, ya Allah, aku berumah tangga ini ya Allah, aku cuma ingin dibangunkan surgamu ya Allah. Atas kesabaranku ngadepin suami lah. Kalau memang mampu mempertahankan ngadepin suaminya, ya itu yang terbaik. Siapa tahu kemudian suaminya lunak. Tapi kalau ia khawatir dirinya terpengaruh, ya, maka dibolehkan oleh agama untuk minta cerai. Ya. Gitu. Tapi nggak boleh apa? Cepet-cepet direnungkan dulu. Sekarang karena kan emosi dikit tak cerai, seolah-olah ada laki-laki lain yang itu masya Allah, itu salah. Kemudian menarik dari komunitas. Ya kalau memang grup itu tidak membawa
kebaikan, hari-harinya ghibah, hari-harinya postingan caci maki, ya otomatis lebih baik menarik diri. Allah terangkan dalam surah An-Nisa ayat 140. Kata Allah Ta'ala, kalau kalian duduk bersama orang yang memperbincangkan, mengolok-olok ayatnya Allah Ta'ala, atau kemudian orang lain, fala taq'ud ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Duduk nggak boleh. Berarti kan kalau duduk bersama mereka, berarti sekarang persoalannya adalah di medsos, dan sama juga, berarti duduk di grup itu. Fala taq'ud ma'ahum, ya, sampai kemudian ia mengalihkan pembicaraan, ya. Idzam misluhum, bila tidak mengalihkan pembicaraan, kalian masih duduk di situ, maka kalian yang duduk sama dengan yang membicarakan. Berarti sama. Berada di grup itu berarti kena dosanya grup itu. Di grup itu ngomongin orang mulu. Kita baca, tapi nggak komen. Besok baca lagi. Berarti hukum kita berada di grup itu sama dengan isinya grup yang diomongin di grup. Kata siapa? Kata Allah. Surah An-Nisa 140. Fala taq'ud ma'ahum. Nah, kalau bisa memberikan, jangan seperti itulah. Berarti nahi mungkar. Kalau nggak nahi mungkar, gitu kan? Nongkrong di grup, apalagi kemudian menikmati daripada pembicaraan yang nggak baik itu, maka orang itu sama dengan yang membicarakannya. Jadi hukum orang duduk itu sama dengan majelisnya. Kayak begini nih Pak, duduk majelis taklim. Ada yang mulai awal ngorok di pojok. Ngorok di pojok, mulai awal itu. Tahu-tahu dibangun nih, udah suruk, udah selesai. Udah selesai. Ada makanan tuh di luar, ada makanan. Mahal ya. Melek dia. Meleknya karena makanan itu. Tapi duduk di majelis itu. Hukum orang itu duduk di pojok, tidur sama dengan yang ngaji. Tetap dapat cepretan pahala. Alhamdulillah. Modal ngorok saja dapat pahala. Begitu mau ya. Masya Allah ya. Nah begitu pula orang ngerumpi. Ada orang ngerumpi, kita duduk di situ main handphone. Kita dengerin, walaupun gak terlalu menikmatin. Maka hukum orang duduk itu sama dengan majelisnya. Itu ibu ya. Jadi kalau memang itu gak ada kebaikan, keluar dari majelis itu. Ya dari komunitas itu. Itu wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya? Salam katu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam katu. Ini mungkin pertanyaan umum tapi masih bikin penasaran. Bahwasanya mau tanya apakah jembatan Shirathul Mustaqim itu agama lain selain Islam itu mengenal itu Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katu. Apakah orang non muslim pun mendapatkannya? Iya tadi dikatakan. Orang munafik kasih cahaya langsung apa itu? Langsung jatuh gitu kan. Karena cahayanya diredupin. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya. Orang mukmin nuro, ya, munafikin nuro. Dikasih semua cahaya. Ya, setelah itu mereka melintas, namun kemudian cahaya mereka langsung redup, terpelanting. Ada yang mulai awal langsung terpelanting. Gitu. Semuanya sama. Semuanya dihisab, ya, dihisab. Bahkan jin pun juga mendapatkannya. Ya, Masya Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Apakah ada Pak masuk neraka tanpa hisab? Ada orang-orang tertentu. Sama juga orang masuk surga tanpa hisab. Tetapi itu orang-orang tertentu yang memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu. Begitu. Udah Bu? Udah pulang ya? Ya. Ngeteh. Kayak pede ada tehnya. Ya demikian insya Allah. Ya, semoga kita semuanya lancar melintasinya. Insya Allah. Makanya syaratnya apa tadi itu antara lain kakinya tangguh ke masjid. Kaki kok goyang kalau ke masjid.
bersemangat kaki. Lo kakinya semangat ke masjid, jadi kaki yang tangguh ke lintas jembatan Sirat. Ya mulia, masya Allah. Ya sampai di sini dulu jamaah mulia. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu senantiasa menjaga diri kita semuanya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.